Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli shodri wa yassiri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya banggakan tentunya mahasiswa-mahasiswi STIPGRI Sukabumi semester pertama. Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya sehingga hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dalam perkuliahan pengantar bisnis pertemuan ke-11. Tentunya dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan mudah-mudahan kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Serta salawat dan salam mari kita curahkan ke junjungan Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad SAW. Apa kabar Cynthia? Sehat? Andika sehat Andika? Alhamdulillah Pak sehat. Alhamdulillah. Ya. Di sini ada Santia, Andika, Yuni Faudia, Delia Sapitri, Ilas Errahman, Saiful Hamid, Nadia ya yang telah membuka kameranya. Mudah-mudahan dengan membuka kamera kita saling berinteraksi sehingga kita bisa saling melihat kondisi satu sama lain walaupun kita terhalang oleh layar monitor ataupun layar HP. Mudah-mudahan esensinya hampir sama dengan secara tatap muka secara langsung. Hari ini maaf agak sedikit dimajukan jadwal perkuliahannya. Jadi agar kalau ternyata banyak yang bisa menghadiri, alhamdulillah. Tapi nanti next berikutnya kalau tidak ada kendala kita mulai dari jam 4 saja agar perkuliahan bisa lebih fokus dan bisa lebih saya sampaikan materi-materi yang saya sampaikan seperti itu. Hari ini materi yang akan saya sampaikan lanjutan dari materi yang sebelumnya, di mana materi sebelumnya mengenai manajemen produksi, juga ada pengorganisasian, belum semua saya sampaikan, tetapi materinya sudah saya sampaikan ya di Google Classroom. Baik, kemarin kita baru membahas mengenai bagan manajemen produksi, sekarang saya akan bahas mengenai materi-materi selanjutnya. Mudah-mudahan materinya bisa selesai sampai sesuai dengan yang saya harapkan. Karena ini menggunakan Zoom, jadi dan saya masih belum mengupdate Zoom yang berbayar, jadi ini masih free. Karena saya lupa mengirimkan kembali ya. Jadi kalau misalnya nanti dalam 45 menit sudah cukup, nanti silakan untuk kliknya kembali karena linknya itu otomatis akan masuk sendiri, nggak usah saya upload, langsung bisa terkoneksi sendiri ya. Kalau nanti waktunya tidak cukup. Bisa kita mulai? Suara saya terdengar dengan jelas, apakah harus ada yang diperbaikin dari suaranya, apakah tersendat-sendat atau karena sinyalnya? Masih cukup jelas ya suara saya? Baik, saya buka slide untuk materi hari ini. Kemarin saya coba bahas menggunakan bahan ajar. Ya, bahan ajar di situ tertera semuanya. Saya akan kembali lagi ke PowerPoint biar rekan-rekan bisa lebih fokus terhadap PowerPoint yang saya sampaikan. Jadi kalau PowerPoint kan hanya detailnya saja, teks besarnya saja. Kalau secara detail
silakan baca di materi yang saya sudah sampaikan. Baik, saya buka materinya. Sorry, belum. Sudah bisa dilihat ya? Nah, ya. Ya lebih mudah. Baik, kemarin minggu lalu saya sudah membahas mengenai bagan yang ada di slide ini. Sekarang kita akan membahas mengenai apa itu proses produksi. Jadi kalau secara knowledge-nya bisa dilihat di rekan-rekan. Jadi proses produksi itu ada input, proses, dan output. Dengan meminimalkan input yang sekecil-kecilnya, dengan proses yang efektif, efisien, sehingga bisa menghasilkan output yang lebih produktif. Untuk contoh-contoh sudah saya sampaikan kemarin ya, dari bahan baku misalnya ubi, dibuat sedemikian mungkin akhirnya menjadi keripik. Tentunya dengan proses, di situ ada sumber daya manusianya, ada mesinnya, ya kan, sehingga bisa membuat suatu output yang bernilai tinggi, ya, utilitasnya bernilai tinggi dibanding sebelumnya. Adapun bentuk-bentuk produksi masih bisa terlihat hurufnya, Cynthia, Anissa? Masih, Pak. Masih. Jadi kalau bentuk-bentuk produksi, apabila dilihat dari segi bagaimana bahan mentah atau input yang tadi saya sampaikan, diubah menjadi barang yang bernilai tinggi, di situ ada proses produksi dapat dibedakan menjadi dua. Dibedakan menjadi dua golongan, sorry. Ada secara proses analitik dan proses sintetik. Nah, kalau proses analitik ini pada umumnya berlaku pada suatu barang yang dihasilkan oleh sektor primer, terutama pertanian dan pertambangan, menjadi beberapa barang jadi atau barang setengah jadi. Ya, contohnya dari pengolahan minyak mentah menjadi pelumas, bensin, soda, dan lain-lain. Tapi kalau di sintetik, menggabungkan dari beberapa jenis input. Kalau tadi kan hanya satu input saja, jadi bahan baku misalnya minyak mentah menjadi pelumas. Nah, kalau di sintetik dari beberapa input menjadi satu barang lain yang bernilai cukup tinggi. Ya, contohnya biasanya dari bahan baku yang digunakan. Contohnya dari untuk membuat sepatu, itu bahan bakunya karet, ya, terus dicampur dengan kulit, benang, dan lain sebagainya, sehingga dihasilkan sepatu. Kalau secara mudahnya tadi yang saya sampaikan bahwa mau membuat keripik, itu bahan bakunya ada ubi, minyak, ya kan, terus penyedap rasa, sehingga bisa dihasilkan outputnya adalah keripik. Jadi ada secara dibedakan menjadi golongan, ada golongan proses analitik, prosesnya, dan proses sintetik. Kemudian berdasarkan sifatnya, kegiatan memproduksi digolongkan sebagai proses sintetik, dibedakan menjadi dua cara. Ya, ada secara fabrikasi dan secara assembling. Kemudian untuk membedakan proses produksi tersebut didasarkan kepada bagaimana peralatan produksi. Yaitu di sini mesin yang digunakan dapat dibedakan menjadi dua. Ada proses continuous dan proses intermittent, ya. Jadi kalau proses continuous itu jadi proses terus berjalan tanpa merubah pola. Sedangkan di intermittent itu ada proses berjalan tapi ada perubahan pola, seperti itu.
Adapun tujuan yang perlu dicapai dalam proses produksi tadi yang sudah saya sampaikan, produksi yang baik tentunya dari hasil input yang sekecil-kecilnya dengan proses yang sudah diterapkan, di situ ada sumber daya manusianya, ada metode yang digunakan, terus mesinnya, sehingga bisa menghasilkan output yang sebesar-besarnya, sehingga hasilnya efisien, produktif, tentunya dengan kualitas yang cukup baik. Ya, biasanya itu ada input, proses, dan output. Tentunya pengen mendapatkan output seproduktif mungkin, karena tujuan dari suatu perusahaan adalah menghasilkan laba yang sebesar-besarnya. Ya, tentunya diharapkan dengan input yang sekecil-kecilnya menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Kemudian ada merancang kegiatan produksi. Nah, merancang kegiatan produksi terdiri dari meramalkan permintaan. Di mana meramalkan permintaan itu biasanya ada perencanaan yang harus dilakukan. Namanya peramalan kan merencanakan buat masa depan direncanakan hari ini. Contoh, Anissa dan Cynthia meramalkan mau mencapai sarjana akuntansi itu kurang lebih rencananya 4 tahun. Nah, diramalkan dari sekarang gitu, bagaimana caranya untuk mencapai ramalan tersebut. Ya. Untuk melaksanakan langkah perancang produksi, biasanya ada informasi-informasi yang harus dilakukan. Yang pertama, mengumpulkan informasi mengenai kebutuhan para pelanggannya, apalagi di era 2 tahun sekarang, ya kita masih dalam masa pandemi, otomatis ada beberapa peramalan bagaimana kebutuhan konsumen pelanggan di masa yang akan datang. Biasanya produsen pemasar yang mengetahui kebutuhan pelanggan, itu produknya akan lebih diminatin dibanding yang tidak diharapkan oleh pelanggan atau konsumen di saat kapan produk tersebut dibutuhkan oleh pelanggan. Kemudian ada melakukan riset mengenai besar pasar di persaingan yang dihadapi dalam pasaran tersebut. Biasanya suatu produsen atau pemasar akan melakukan survei terlebih dahulu sebelum meluncurkan suatu produk. Nah, biasanya dilakukan dengan analisa riset SWOT. Sudah ada yang mendengar analisa SWOT sebelumnya? Sudah. Ya. Apa aja itu, Cynthia, SWOT itu? Panjangannya? Strength, Ya. Jadi biasanya ada analisa SWOT untuk melihat produk itu bisa diterima oleh pasar. Yang pertama dari strength, weakness, kemudian opportunities dan fit. Ya. Nah, kalau strength dan weakness ini itu kalau ditarik garis lurus itu ada di variabel X, ya. Kalau opportunities sama fit itu ada di variabel Y. Nanti sih akan lebih jelasnya di mata kuliah, biasanya mata kuliah pemasaran ada. Ya, kemudian nanti kalau pada saat mau semester 7 itu ada mata kuliah studi kelayakan, ya. Terus ada pemasaran, di situ ada perilaku konsumen juga, nanti ada melalui analisa SWOT seperti itu. Ya. Muncul ya, barusan muncul apa namanya? Timing waktu. Tidak apa-apa lah ya. Tadi kalau misalnya hilang sendiri saya dari pandangan rekan-rekan, silakan masuk kembali ya. Seperti itu. Nah, dengan analisa SWOT ini, kalau untuk garis lurus strength dan weakness, strength adalah kekuatan, weakness adalah kelemahan. Itu
itu merupakan dari internal perusahaan sendiri. Ya, otomatis harus perbaikannya di internal perusahaan sendiri. Karena strength biasanya mengenai produknya, weakness pun sama. Seperti apa sih produknya? Kalau opportunities dan threat, opportunities itu peluang, kalau tidak ancaman, itu ditanyakan ke eksternal atau pelanggan yang akan kita lakukan survei, tentunya dengan mencoba produk yang kita tawarkan. Nah, itu ada perhitungannya. Misalnya kerudung yang digunakan oleh Cynthia, merek Joya misalnya, ya. Itu kalau setelah dianalisa SWOT, ternyata ada di kuadran 1, 2, 3, 4. Kita belum tahu. Tapi setelah dilakukan dengan analisa SWOT dengan menggunakan matriks faktor, bisa ketahui bahwa produk kerudung Joya contohnya ada di kuadran kedua. Berarti yang harus dilakukan oleh produk Joya tersebut harus dilakukan adalah diferensiasi produk. Jadi di analisa SWOT ini ada kuadran 1, itu strateginya adalah agresif, buat sebanyak-banyaknya agar konsumen mendapatkan produk yang sudah kita buat. Kalau di kuadran kedua, itu harus diferensiasi produk. Kalau ada di kuadran 3, itu defensif. Kalau di kuadran keempat, harus turn around. Nanti untuk lebih jelasnya kita akan bahas di perkuliahan atau kuliah yang lain. Ya, karena ini masih membahas pengantar bisnis, tentunya kita nggak terlalu dalam di situ. Bisa dilanjut, Cynthia? Bisa ya? Oke. Selanjutnya, setelah melakukan riset, tentunya dibutuhkan studi kelayakan atau studi kelayakan biasanya meminta konsultan atau dilakukan oleh sendiri ya, mengenai bagaimana prospek perusahaan dalam memasarkan barangnya. Biasanya dalam pemasaran itu perlu memasukkan bauran pemasaran. Salah satu contohnya di sini bagaimana mendistribusikan produk tersebut. Sebagus-bagusnya produk, kalau distribusi produknya tidak lancar, tidak tahu segmentasi yang mau dicapai, ya tidak bakal bisa diterima oleh konsumen. Jadi distribusi produk ini atau penyaluran produk yang sudah kita buat harus benar-benar dirancang sedemikian mungkin dengan rencana sudah ditetapkan sehingga hasilnya bisa ketahui dengan baik apakah produk itu bisa terdistribusi normal dengan baik atau tidak bisa terdistribusi dengan baik. Ya. Selanjutnya, ada merencanakan kapasitas produksi. Kalau sudah diketahui dari riset ternyata demand dari pelanggan atau konsumen itu banyak, kita harus merencanakan berapa kapasitas produk yang bisa dihasilkan untuk memproduksi demand atau permintaan dari pelanggan. Jangan sampai permintaan sudah banyak, demand sudah banyak, tetapi produk yang kita buat tidak mumpuni untuk permintaan pelanggan. Makanya kalau sudah masuk ke marketplace seperti Shopee, Lazada, Blibli, si pemasar tentunya harus sudah menyiapkan produksi produknya yang akan disediakan pada saat banyak permintaan atau demand. Ya. Kemudian, memilih lokasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan lokasi. Kalau di badan pemasaran, tentunya ini ada dalam salah satu 4P, yaitu di place,
ya, plus atau distribusi plus ya hampir sama dengan distribusinya ya. Nah, bagaimana menentukan lokasi bisnisnya? Ya, kalau biaya lokasi bisnisnya di situ terlalu banyak pungutan liar, ya kan, otomatis bisa mempengaruhi kepada pendapatan. Jangankan untuk mendapatkan laba, membayar pungutan liar aja sudah melebihi dari anggaran, gitu ya. Kemudian dari bagaimana mengalokasikan biaya untuk karyawan atau tenaga kerja. Biasanya ada tenaga kerja yang harus disiapkan dari tenaga kerja profesional, kemudian tenaga kerja yang secara memahami alur yang akan kita buat. Nah, di situ ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan karena ada perbedaan antara biaya tenaga kerja misalnya untuk level top manajemen, kemudian ke middle manajemen, itu pasti ada perbedaan. Maybe rekan-rekan di sini sudah pada tahu lah bedanya dan staff sama pimpinan pasti beda, ya. Kemudian ada bagaimana kita menginsentif pajak di daerah tersebut. Kemudian dari sumber demand yang pangsa pasar di situ, apakah masyarakatnya menerima ada lokasi bisnis kita. Kemudian apakah akses transportasinya bisa dijangkau oleh semua kalangan. Tempat parkirnya misalnya memenuhi untuk parkir mobil, kemudian parkir kendaraan roda 2 ataupun bisa jalan kaki. Kita bisnis kopi naon segala menate dia ngobrol. Ya udah kalau misalkan kayaknya masih ada yang kita anu dulu aja deh. Cesar ya. Cesar masih bisnis kayaknya. Ya. Kemudian selanjutnya memilih desain dan tata ruang. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi desain dan tata ruang. Ya hampir sama dengan tadi pemilihan lokasi, ya karakteristik lokasi, proses produksi, lini produk, kapasitas produksi yang diinginkan. Ini tergantung dari produk yang akan kita buat. Kalau produknya berupa barang, pasti berbeda dengan produk yang kita buat berupa jasa. Ya, jadi harus disesuaikan. Kemudian tentunya ada melaksanakan kegiatan produksi. Kalau sudah masuk ke tahap kegiatan produksi, tentunya harus siapkan mengenai pembelian bahan baku, ya. Setelah bahan baku didapatkan, dikendalikan, persediaannya jangan sampai bahan sudah ready untuk produksi, tetapi bahan bakunya tidak tersedia dengan baik, gitu ya. Kemudian cara pengaturan rute, masuk cara pengaturan rute ini jangan sampai antara mesin A dengan mesin B berjauhan, gitu, jadi tidak efektif. Misalnya ada penjadwalan, time schedule. Time schedule ini berguna bagaimana produk yang kita buat sesuai dengan estimasi yang kita canangkan. Jadi jangan sampai satu produk, misalnya satu mesin menghasilkan misalnya 5.000 buah gitu. Dengan adanya time schedule, misalnya ditetapkan kurang lebih 5.000 unit itu dalam waktu 1 minggu. Jadi kalau sudah ditetapkan time schedule-nya harus sesuai gitu. Jangan sampai nanti melebar sehingga biaya-biaya yang lainnya lebih membengkak seperti itu. Nah, setelah